猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Avatar Yonsen pergi mencari bintang untuk mengembalikan kekuatannya. Sampai di mana dia bertemu dengan Yusuan, yang mana Yusuan memberikan peta kepada Shoyan. Selanjutnya, Avatar Yonsen pun tiba di bintang merah, sehingga ia membentuk lubang yang sangat dalam, yang mana hal ini mengejutkan semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, Chen masih terus berkultivasi, sedangkan untuk sang ratu, ia masih memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Dan scene pun berganti. Namun, Shoyan mendapati bahwa dirinya tidak dapat bergerak pada saat ini. Itu hanya kesadarannya yang kental. Tetapi, ketika jari-jari emas besar itu datang dari langit, rasa krisis kematian ini adalah yang terkuat sejauh ini. Bahkan, ketika jari-jari emas itu belum jatuh, meskipun ini hanyalah alam bawah sadar Shoyan, dia tampaknya masih bisa merasakan daging dan darahnya runtuh dengan cepat. Kesadarannya menjadi semakin kabur, dan perasaan kematiannya tidak pernah sekuat ini. Perasaan ini seperti air yang hilang dalam kotak. Ini sangatlah buruk, dan sosok Xian pun meledak dengan sangat keras. Pada saat ini, Xian kehilangan semua kesadarannya. Ketakutan akan kematian sebenarnya hanyalah sesaat. Ketakutan itu sudah menghilang, dan ada ketakutan akan keinginan yang tidak ingin mengerti di dalam hatinya. Tapi, perasaan bawah sadar ini, Xian hanya merasakan muncul sesaat. Namun, dia tidak tahu sudah berapa lama waktu yang sebenarnya telah berlalu. Tiba-tiba, kesadaran Xian melonjak ke langit saat ini. Seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Shoyan dapat melihat sungai emas panjang di belakang sosok emas raksasa. Itu menetes dan terus mengalir dalam keadaan linglung. Shoyan bisa melihat kesibukannya di sungai emas yang panjang ini. Dia telah berjalan maju, tidak pernah berhenti dan tidak pernah kendur. Shoyan bahkan melihat anak-anaknya yang sudah lama tumbuh dewasa. Mereka semua berusia ribuan tahun. Ia tanpa sadar mengalami ceritanya masing-masing dan memiliki istri mereka sendiri. Meskipun mereka tidak pernah mengendur, mereka semua bekerja keras untuk maju. Tetapi, ada banyak adegan yang tidak bisa dilihat Shoyan dengan matanya sendiri. Sampai ketika Shoyan melihat sosok-sosok yang dia pikirkan lagi, mata Shoyan pun sedikit gemetar. Itu karena dia melihat api dari tim yang tak kenal takut, yaitu tim Fearless. Kemudian, setelah Xian melihat pemandangan seperti itu, matanya sedikit kemerahan, tetapi sudut mulutnya semakin terangkat. Ternyata, semua orang masih berusaha untuk menjadi semakin kuat, gumam Xian di dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu apakah pemandangan ini yang dilihatnya itu nyata atau tidak. Akan tetapi, feelingnya memberitahukan Shoyan bahwa semua yang dia lihat adalah kenyataan. Karena ini adalah orang-orang yang paling ingin dilindungi oleh Shoyan. Setelah semua pemandangannya berkedip, Xian merasakan kekuatan hisap yang kuat, seolah-olah memadatkan kembali jiwanya yang tengah mengembara. Pada saat ini, Xian datang ke hadapan sosok emas itu lagi, dan Xian masih seperti setetes air di lautan dibandingkan dengannya. Sepertinya Xian tidak pernah mati, seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang. Hanya saja, jari sosok emas itu masih melayang di atas kepalanya. Dan di atas kepala itu, ada sosok yang duduk bersila. Namun, sosok ini terlihat sedikit aneh. Dia terlihat seperti memiliki tubuh manusia. Tetapi, ketika perlahan mengangkat kepalanya, itu adalah sosok kucing tanpa rambut panjang. Dengan kulit merah, telinga tinggi dan tegak, kelopak matanya terkulai, dan kulit di tubuhnya yang kendur sekilas terlihat sangat aneh. Shoyan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya.
Di matanya, Xion tidak dapat mendeteksi gejolak emosi apapun, hanya ketidakpedulian yang tidak wajar. Apakah menurutmu ini masih merupakan pilihan terbaik sekarang? Ucap kucing merah itu. Ternyata, kucing merah yang tampak aneh dari jari emas itu terus memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh, dan suaranya perlahan menyebar ke telinga Xiaoyan. Namun, Xiaoyan sangat bingung ketika dia mendengar ini, seolah-olah dia tidak menyadari siapa yang berbicara sebelumnya dan pilihan apa yang dia maksud. Tetapi, ketika Xiaoyan berubah pikiran, dia akhirnya mengerti pilihan yang diucapkan oleh si kucing itu adalah pilihan yang dia bicarakan, bukanlah pilihan yang dibuat oleh Xiaoyan, tetapi pilihan yang dibuat oleh sang dewa tertinggi. Apakah itu benar atau tidak? Waktu akan membuktikan bahwa jawaban tidak lagi ambigu seperti sebelumnya, tetapi menjadi sangat tegas. Setiap orang termasuk dirinya sendiri selalu membandingkannya dengan sosok sang dewa tertinggi. Tapi nyatanya, ketika melihat wajah-wajah yang familiar itu, Xion sekali lagi menguatkan hatinya, dan keyakinan ini sepertinya tidak akan hilang karena reinkarnasinya. Kamu pernah mengalaminya, tetapi menurutku sebenarnya tidak mungkin untuk mendaki menuju tingkat yang sama seperti sebelumnya. Apalagi ingin mencapai keadaan yang lebih tinggi dari dia, ucap kucing merah itu sambil memandang sosok Xiaoyan yang cukup kesal. Aku tidak pernah memiliki ingatan sebelumnya, tetapi aku ingin memastikan satu hal. Siapa yang lebih kuat? Apakah itu kamu atau sang dewa tertinggi? Ucap Xiaoyan kembali. Setelah itu, mata Xion sedikit menyipit. Perasaan berada di bawah tekanan ini, sosok itu tampaknya tidak memiliki rasa penindasan yang kuat. Meskipun Xion menundukkan kepalanya, Xion masih membusungkan dadanya. Ini adalah sikapnya dalam menghadapi semua kesulitan. Di sisi lain, si kucing yang tiba-tiba ditanya pertanyaan ini, dia jelas setuju dan segera tersenyum. Lalu, dua baris gigi tajam terlihat di mulutnya, dan mata yang awalnya kecil mulai membesar menjadi cerah. Tampaknya, kamu juga sangat berani, ucap kucing merah itu yang suaranya cukup dalam. Xiaoyan hanya merasa bahwa ketika suara itu keluar, dia seperti sebelumnya lagi dalam sekejap. Tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Darah dan dagingnya runtuh, dan kematian langsung datang. Akan tetapi, pada saat kesadarannya akan menghilang, wajah kucing besar muncul di depan Xiaoyan, dan dia menelannya dalam satu suapan. Rasanya seperti kematian, tetapi kesadarannya memadat kembali. Pada saat berikutnya, Xion pun terengah-engah karena hal ini. Dengan perasaan mengerikan ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia pasti akan ketakutan. Aku pikir kamu tidak akan ketakutan, ucap si kucing merah yang mencibir. Dan ketika melihat senyum yang terengah-engah, tampaknya dia menggunakan metode ini untuk menyiksa keyakinan Xiaoyan. Di mata si kucing merah ini, ketika dia mengejek Xiaoyan dengan cukup tajam, Xiaoyan yang baru saja pulih dari rasa ketakutan juga tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kamu sudah disiksa dengan buruk di masa lalu. Jadi sekarang kamu ingin membalas dendam pada sang dewa tertinggi itu. Melalui diriku, bukanlah ini terlalu kekanak-kanakan, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan pun keluar perlahan, dan mata si kucing merah itu pun tiba-tiba berputar ketika dia mendengar ucapan ini. Sepertinya kata-kata Xiaoyan telah menusuk jauh ke dalam hatinya, dan dia pun menggertakkan giginya sambil menatap Xiaoyan. Kenapa kamu bereinkarnasi? Kamu masih sangat penuh kebencian. Jadi, bagaimana dengan balas dendam? Tapi sekarang, aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, ucap si kucing merah itu dengan penuh amarah. Kalau begitu, kamu sebaiknya memanfaatkan waktunya sekarang, atau kamu tidak akan memiliki banyak peluang lagi, ucap Xiaoyan yang juga menjawab tanpa rasa takut. Namun, si kucing merah itu hanya bisa menggerakkan kelopak matanya ketika mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Dan dia sudah memiliki mentalitasnya sendiri. Jika dia bergerak lagi, sepertinya itu tidak berguna. Setidaknya, dia akan merasa bosan. Sungguh membosankan. Aku akan menunggu sampai kamu menjadi lebih kuat. Dan aku akan memukulmu sampai mati lagi,
ucap kucing itu sambil melengkungkan bibirnya, dan ketidaksenangan di wajahnya masih terlihat sangat jelas. Wah, aku tidak ingin senior mendapatkan keuntungan, ucap Cheon yang langsung mengepalkan tinjunya ke arah kucing merah itu, seolah-olah dia tidak peduli. Baiklah, kalau begitu, sepertinya kamu lebih menarik dari Zuzang, dan tampaknya kamu benar-benar tidak memiliki ingatan tentang kehidupanmu sebelumnya. Jadi, aku yakin kamu tidak tahu siapa diriku, ucap kucing merah itu. Kemudian, kucing merah itu pun tersenyum. Tetapi, ketika dua baris gigi tajamnya muncul, itu terlihat tidak jelas apakah dia sedang tertawa atau marah. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya. Meskipun tidak ada rasa takut di matanya, dia tahu bahwa kekuatan kucing di depannya ini tidak dapat diduga. Yang paling penting adalah sosok itu muncul ketika Xiaoyan menyentuh kekuatan keabadian di dalam tubuhnya. Cara muncul sosok kucing ini pun sangatlah aneh. Xiaoyan tidak pernah bertanya tentang identitasnya. Dia bahkan menganggap itu kira-kira semacam dengan Jie, dan mereka semua adalah milik dunia. Aku tahu senior Jie, dia mengatakan bahwa dirinya adalah milik dunia. Senior, aku kira kamu sama dengannya, ucap Xiaoyan yang mencoba menebak. Kehendak dunia memang bisa digambarkan seperti itu. Tapi Zuzang tidak bisa mengalahkanku, ucap kucing merah itu sambil mengangkat kepalanya sedikit. Tapi aku tidak tahu gelar senior, ucap Xiaoyan dengan nada bicaranya yang masih sangat hormat. Dalam legenda, aku sering disebut sebagai dewa keabadian, dan aku juga pernah disebut nirwana untuk jangka waktu yang lebih lama, dan yang terakhir lebih mudah diingat. Aku harap kamu dapat mengingatnya saat kita bertemu lagi, ucap si kucing yang ternyata adalah sang dewa keabadian. Ketika mendengar ini, Xiaoyan melengkungkan bibirnya. Dibandingkan dengan Jie, tampaknya Jie lebih seperti kehendak dunia, tanpa pikiran dan perasaan seperti dewa keabadian di depannya. Pada awalnya, Xiaoyan berencana untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia malah menahan kata-kata itu dan malah terbatuk 2 kali. Untuk keberadaan seperti ini, lebih tepat memiliki beberapa kata lagi untuk menyanjung sosoknya. Mungkin itu akan memberi keberuntungan besar ketika dia merasa senang. Dewa keabadian, seperti namanya, sosoknya harus bertanggung jawab atas terobosan kekuatan keabadian, ucap Xiaoyan yang berbicara dengan nada yang terkejut. Dan ketika melihat si kucing merah itu sedikit bangga, Xiaoyan tahu bahwa sanjungan ini dimasukkan ke dalam hatinya. Wajar, jika kamu ingin menjadi keabadian, kamu harus melewati levelku terlebih dahulu, ucap dewa keabadian itu. Dengan cara ini, ketika setiap dewa pertempuran menerobos keabadian, dewa keabadian, apakah kamu harus memeriksanya secara pribadi? Tanya Xiaoyan kepada sang dewa keabadian. Dewa keabadian itu pun langsung memutar matanya dan tersenyum, lalu dia bersenandung. Jika kamu ingin melihat tubuhmu yang sebenarnya, kamu memerlukan beberapa makhluk keabadian kecil. Dan jika kamu bukan reinkarnasi dari Zuzang, kamu bukanlah dirimu sendiri, ucap dewa keabadian itu. Terlihat bahwa sang dewa keabadian tidak lupa untuk terus menekan Xiaoyan saat berbicara. Dan terlihat bahwa dia memiliki banyak kebencian terhadap Zuzang. Xiaoyan pun tersenyum, dia mengerti di dalam hatinya. Dan Xiaoyan tidak memiliki keluhan ataupun permusuhan dengannya. Maka masalahnya pasti terletak pada Zuzang. Apakah Zuzang begitu kuat sehingga bahkan kehendak dunia dapat dikalahkan olehnya? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan sangat ingin tahu tentang masalah ini, tetapi dia tidak mau membuka mulutnya untuk bertanya sekarang. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dirinya bisa mendapatkan keuntungan dari sosok dewa keabadian ini. Merupakan kehormatan bagiku untuk bertemu dengan dewa keabadian. Tapi aku berharap suatu hari aku bisa melawan senior. Namun, sekarang pertumbuhan kekuatanku terlalu lambat dan aku tidak tahu bagaimana membuat diriku lebih kuat dengan sangat cepat. Jadi, junior ini ingin mempelajari seberapa kuat dewa keabadian itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan membujuk dan berbohong pada si kucing merah ini. Lalu dia memberikan pujian kepada sang dewa keabadian itu satu persatu. Tentu saja, kucing itu pun tampak sangat senang ketika mendengarkan sanjungan Xiaoyan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa
bahwa suatu hari nanti kamu akan menyanjungku. Kamu luar biasa, ucap dewa keabadian itu yang merasa sangat senang. Jika kamu menginginkan keberuntungan, maka aku akan memberimu keberuntungan, ucap dewa keabadian itu kembali, dan sudut mulutnya hampir jatuh ke belakang kepalanya. Dapat dilihat bahwa dia sangat bahagia saat ini. Namun, alasan mengapa dia merasa senang bukan seberapa baik Xion menyanjungnya, tetapi orang yang menyanjungnya adalah reinkarnasi dari Zuzang. Tapi, di matanya, dewa keabadian itu benar-benar menganggap Xion sebagai Zuzang. Itulah mengapa dia menikmati momen ini dengan sangat senang. Kemudian, setelah kata-katanya jatuh, cahaya keemasan pun tiba-tiba menyelimuti dari tengah alis sosok emas itu, dan Xion pun langsung terkena lautan emas itu. Dalam hal ranah, aku tidak dapat membantumu. Tetapi, dibandingkan dengan kekuatan ranah, yang aku berikan kepadamu adalah konsepsi artistik. Konsepsi artistik ini disebut dengan kendali waktu, ucap dewa keabadian itu. Ketika mendengar ini, Xion jelas terkejut. Dia tidak asing dengan nama ini, dan dia secara pribadi mengalami konsepsi artistik tentang kendali waktu. Xion ingat bahwa ketika dia dikendalikan oleh Jushi menggunakan waktu, tampaknya telah terjadi rekreasi waktu yang luar biasa, dan dia memang terkejut saat itu. Tapi, Xion tidak tahu kekuatan apa yang dibutuhkan untuk mengendalikan waktu. Tampaknya, aku sudah memberikannya kepada seseorang sebelum aku menyadarinya, dan itu diubah oleh jiwa dari kehidupanmu. Sebelumnya, aku melihat bahwa dia menarik, jadi aku memberikannya kepadamu, ucap dewa keabadian itu. Xion pun melengkungkan bibirnya dan berpikir apakah Jushi memang sudah lama menjadi seorang dewa keabadian. Dia merasa menarik untuk melihat semua orang, tapi Xion tetap tidak mengatakannya karena dia sudah merasakan kekuatan waktu. Pada saat ini, tiba-tiba muncullah jam pasir di depan Xion. Tapi jam pasir ini sangatlah aneh, itu tidak berpasir, tetapi kedua sisinya dipenuhi berbatuan. Ketika Xion melihat jam pasir di depannya, matanya merenung. Ini adalah pertanyaan ujian yang diberikan kepadanya oleh dewa keabadian. Apakah dia dapat memahami jalan waktu? Tergantung pada dirinya sendiri. Jam pasir itu digunakan untuk mencatat berlalunya waktu. Tetapi, bagi para kultivator, waktu adalah perkiraan. Dan karena usia menjadi lebih kabur terhadap waktu, sebaliknya, mereka menilai berlalunya waktu berdasarkan umur panjang yang dapat mereka rasakan. Apa gunanya waktu pada jam pasir ini? Dan mengapa pasir memenuhi isinya? Dengan cara ini, tidak ada fungsi waktu perekaman. Dan itu tidak berpengaruh. Gumam Xion di dalam hatinya. Xion terus berpikir. Sepertinya ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan akan menyentuhnya. Dan setelah beberapa saat, Xion perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tampak bingung karena penuh dengan pikiran. Apakah jam pasir ini berarti tidak memiliki waktu? Gumam Xion. Xion terus menatap jam pasir emas di depannya. Lalu, dia mengulurkan tangannya, melewati jam pasir dan meraih segenggam pasir. Ketika semakin jauh, kelima jarinya semakin banyak pula pasir yang mengalir dari celah-celah jarinya. Di zaman keabadian, semuanya berjalan seperti biasa. Itu tidak pernah berubah. Apakah itu kamu atau Zuzang? Keberadaan dan kepunahan tidak bisa dihindari, ucap dewa keabadian dengan perlahan. Namun, pada saat Xion masih memperhatikan jam pasir itu, matanya masih menunjukkan ekspresi bingung. Pada levelnya saat ini, dia tidak pernah memperhatikan waktu, dan semua pikiran tertuju pada kultivasi. Tapi sekarang, dia telah mencapai ranah leluhur dewa pertempuran. Meskipun masih ada batas umur, selama dia tidak menghabiskan umurnya, dia akan memiliki umur setidaknya 1.000.000 tahun. Jadi, hampir tidak perlu khawatir tentang masalah umur. Tentu saja, ini hanya untuk mereka yang dapat terus melakukan terobosan pada ranahnya. Dan tidak sedikit dewa pertempuran dengan jutaan umur. Mereka tidak dapat menembus umur keabadian. Dan pada akhirnya, mereka tidak dapat lepas dari malapetaka reinkarnasi. Oleh karena itu, puncak dewa pertempuran bintang 9 bahkan lebih tergila-gila pada kultivasi. Dan pengejaran mereka akan keabadian telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Terutama bagi mereka yang berada dekat dengan batas. Mereka akan memperjuangkan kekuatan dunia dengan segala cara. Tampaknya itu tergantung pada siapakah dewa keabadian ini, ucap Xion.
Bukankah sungai panjang tersebut memuat semua makhluk hidup? Tanya Xiaoyan, dan Dewa Keabadian pun langsung tersenyum. Tentu saja itu ada. Keberadaan semua kehidupan. Bagaimana bisa ada sungai yang panjang tanpa kehidupan? Yang disebut sungai panjang adalah keberadaan ribuan makhluk hidup di dalamnya. Ucap Dewa Keabadian yang terus menjawab. Dan dia tampak tidak sabar dengan pertanyaan yang terus-menerus dari Xiaoyan. Tapi, jika saja aku menyukai pohon yang mampu membalikkan waktu, akan skeptis jika senior mengatakannya dengan tangan kosong. Ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Namun, jika sudah diblokir, jika digunakan kembali sebagai target, dan jika sudah digunakan beberapa kali, maka akan kembali ke masa lalu. Ucap Xiaoyan kembali. Siapa yang memberitahumu bahwa seni kendali waktu adalah membalikkan waktu? Tanya Dewa Keabadian yang juga menunjukkan ekspresi bingung. Jusi sudah melakukan teknik ini kepadaku, dan itu terasa sangat mengerikan. Ucap Xiaoyan dengan serius. Sungguh memalukan, tapi itu hanyalah sarana untuk membantu mengembalikan ingatan. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, dan jika dia menggunakan seni kendali waktu lagi, mengapa hanya dia yang mengubah gerakannya? Ucap Dewa Keabadian itu. Xiaoyan pun akhirnya berpikir di dalam hatinya, dan dia benar-benar kesal dengan tingkah Jusi saat itu. Apakah pohon ini milikmu? Tanya Xiaoyan kembali. Itu benar, tapi aku juga mempelajari keterampilan bertarung ini dari orang lain. Nama aslinya adalah teknik penyatuan jiwa, tapi menurutku namanya sedikit konyol. Jadi, aku mengubahnya menjadi seni kendali waktu. Ucap Dewa Keabadian itu dengan wajah yang serius. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar merasa sedih untuk sosok Jusi. Tanpa diduga, ada seseorang yang tertipu. Dan ketika Xiaoyan mendengarkan ini, sudut matanya berkedut. Ia berpikir itu semacam teknik yang kuat. Tetapi ketika Dewa Keabadian itu mengatakannya, sepertinya itu langsung menurunkan tingkat keterampilan bertarung. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi dicampur dengan rebung. Terima kasih yang sudah bergabung.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。